Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Wah, bagaimana ini kabarnya selama tidak tatap muka? Saya harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Sebelumnya dalam memulai pembelajaran kali ini, saya minta untuk salah satu perwakilan kalian, siapa yang ingin untuk memimpin berdoa? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni bab dinamika kependudukan. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran, di mana di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan Ibu akan membagikan modul mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Ibu harap anak-anak bisa mempelajari modul yang Ibu beri, dan jika ada bagian-bagian yang belum bisa dipahami, kalian bisa langsung tanya ke Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia, Ibu harap semalam anak-anak sudah membaca materinya ya. Oke, dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua adalah faktor non-alami, di mana faktor alami ini adalah kematian dan kelahiran yang disebut dengan mortalitas dan fertilitas. Dan faktor yang kedua adalah faktor non-alami, yaitu migrasi atau disebut dengan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap negara pada hakikatnya berdiri untuk satu tujuan yang sama. Yakni Indonesia memiliki peran penting dalam mengambil keputusan atau peraturan dalam kepadatan penduduk atau dinamika pendudukan. Di sini Ibu tampilkan peta konsep dinamika kependudukan di Indonesia, di mana terdapat jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Komposisi penduduk berisi tentang komposisi menurut pendidikan, menurut jenis kelamin, menurut bidang pekerjaan, dan masih banyak hal lainnya. Yang kedua adalah persebaran penduduk. Yang ketiga adalah jumlah penduduk, di mana nanti kita akan membahas tentang kepadatan penduduk yang dibagi menjadi dua, yakni aritmatik dan agraris. Selain kedua jenis perhitungan tersebut, ukuran pertumbuhan penduduk dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara, anak-anak. Yang pertama, yakni pertumbuhan penduduk eksponensial. Dengan rumus PT sama dengan jumlah penduduk tahun awal perhitungan dikali dengan bilangan eksponensial yang nilainya 2,7. Biasanya hanya dibulatkan dua angka setelah koma, yakni 2,71. Sedangkan pertumbuhan penduduk geometris dengan rumus jumlah penduduk tahun akhir perhitungan itu disebut dengan PT sama dengan jumlah penduduk tahun awal perhitungan dikali 1 ditambah rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun dalam persen, terus dipangkat lama waktu perhitungan. Nah, Ibu guru ini memiliki contoh masalah atau contoh soal yang harus dipecahkan atau dikerjakan. Contoh soalnya adalah jumlah penduduk. Anak-anak mencatat ya contoh soalnya. Iya, Ibu.
Contoh soal yakni jumlah penduduk Indonesia pada 1990 adalah 178.507 jiwa, sedangkan tahun 2000 adalah 205.843.000 jiwa. Hitung rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode 1990 sampai 2000. Nanti kalau sudah menghitung, anak-anak menunjukkan hasilnya ya. Bagaimana? Anak-anak sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Sudah, Siap-siap. Bu. Berapa? Hasil 1,32, Bu. 1,32. Herlina berapa? 1,29, Bu. Oke. Yang lain mungkin sudah mendapatkan hasil. Oke, sepertinya masih bingung mengimplementasikan rumusnya ya. Oke, Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal yang tadi Ibu sampaikan, yakni dengan menggunakan rumus perhitungan pertumbuhan penduduk geometris, di mana komposisinya adalah jumlah penduduk tahun akhir perhitungan sama dengan jumlah penduduk tahun awal perhitungan dikalikan dengan 1 ditambah rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun dalam persen dipangkatkan dengan lama waktu perhitungan. Hasilnya 1,43%. Jadi anak-anak nanti perlu belajar melatih soal untuk menghitung pertumbuhan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang komposisi penduduk di Indonesia. Nah, Ibu sudah menampilkan piramida penduduk, tabel penduduk, dan grafik penduduk. Ini adalah bagian dari contoh komposisi penduduk anak-anak, di mana komposisi penduduk meliputi banyak hal, baik dari pendidikan, bidang usaha, kelompok umur, agama, wilayah geografis desa dan kota, keragaman budaya. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai komposisi penduduk dan sebagai perhitungan pada suatu wilayah. Nah, jenis-jenis komposisi penduduk ini bisa digambarkan dalam bentuk piramida menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin digambarkan menjadi 3 atau dapat digambarkan dalam 3 piramida. Yang pertama adalah piramida kependudukan, komposisi penduduk muda atau yang disebut dengan ekspansif. Ini gambarnya ya anak-anak. Yang kedua adalah piramida komposisi penduduk dewasa atau yang disebut dengan stasioner. Ini contoh piramida stasioner. Yang ketiga adalah komposisi penduduk tua atau yang disebut dengan konstruktif. Dan ini contoh gambar piramida komposisi penduduk tua atau konstruktif. Dan Ibu mau menanyakan ke kalian, apa sih perbedaan dari piramida ekspansif, piramida stasioner, dan piramida konstruktif? Ada yang bisa menjawab? Kalau piramida ekspansif itu piramida yang berbentuk segitiga, di mana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding penduduk usia dewasa atau tua. Kalau piramida stasioner itu piramida yang berbentuk statis. Penduduk usia muda, dewasa, dan tua relatif hampir sama. Kalau piramida konstruktif itu merupakan piramida yang berbentuk sarang tawon, di mana penduduk usia muda dan tua lebih sedikit, sedangkan jumlah penduduk usia dewasa lebih banyak. Seperti itu. Wah, bagus sekali, Kia. Ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya belum ada. Ibu akan mengulang jawaban dari Kia.
Jawaban Kia sudah benar, yakni piramida ekstensif adalah piramida yang berbentuk segitiga dan di mana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding penduduk usia dewasa atau tua. Di mana penduduk di sini adalah penduduk usia produktif. Pada piramida ekspansif biasanya terdapat pada negara yang berkembang, seperti Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Piramida yang kedua adalah piramida stasioner. Perbedaannya dari ketiga piramida lainnya adalah piramida yang berbentuk statis, yang artinya adalah penduduk usia muda, dewasa, dan tua relatif hampir sama. Nah, pada piramida konstruktif, pada piramida konstruktif, hal yang membedakan dari piramida lainnya adalah berbentuk sarang tawon, di mana penduduk usia muda dan tua lebih sedikit. Sedangkan jumlah penduduk usia dewasa lebih banyak dan berarti penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Sehingga piramida konstruktif terdapat pada negara-negara maju. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Belum ada, Bu. Next saja. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang komponen penduduk ya. Komponen penduduk ini adalah faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kelahiran ini disebut dengan fertilitas, kematian ini disebut dengan mortalitas, dan migrasi ini dibagi menjadi dua, yakni migrasi masuk dan keluar, atau immigration dan outmigration. Sebelum membahas tentang kelahiran, anak-anak apa ada yang mengerti tentang permasalahan di Indonesia mengenai kelahiran? Saya, Bu, Ya, Lintang. di Indonesia laju pertumbuhan penduduknya itu sangat tinggi ya, Bu, semakin tahun. Yang saya tahu padahal pemerintah sudah menerapkan adanya keluarga berencana dan mungkin di Indonesia kenapa laju pertumbuhannya tinggi? Mungkin banyak pernikahan dini. Ya, itu salah satu masalahan yang mungkin belum bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. Iya, Bu. Ada lagi permasalahan yang anak-anak tahu? Oke. Kalau belum, Ibu akan menjelaskan tentang angka kelahiran sendiri ya. Angka kelahiran atau fertilitas adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama adalah angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Yang kedua, angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai dengan 30 per tahun. Yang ketiga, angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika belum, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai perhitungan angka kelahiran ya. Jadi Ibu minta anak-anak menyiapkan catatan untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap. Oke, baik. Bu, mulai ya videonya. Disimak baik-baik ya. Sudah muncul anak-anak? Belum, Bu. Sudah? Sudah. Ya, disimak ya.
ada jumlah dalam satu tahun dan kali konstantanya dia juga adalah 1000. Nah, CBR ini adalah perhitungan jumlah kelahiran pada wanita pada 1000 wanita dalam satu tahun. Mari kita lanjut lagi. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah kelahiran pada wanita kelompok umur tertentu atau yang bisa disebut dengan ASBR. Nah, ASBR itu adalah specific birth rate. Nah, jadi bedanya dengan CBR ini, CBR ini menghitung jumlah kelahiran pada setiap kelompok umur. Sedangkan kalau ASBR itu hanya berfokus pada beberapa atau satu kelompok umur saja. Nah, untuk ASBR itu rumusnya juga sama dengan dia. Rumusnya makanya LM ini adalah jumlah kelahiran pada pada tahun tertentu. Dan PX adalah jumlah perempuan pada tahun tertentu dan K adalah konstantanya. Konstantanya juga sama, yaitu adalah 1000. Oke, mari kita lanjut kepada contoh soal. Oke, ini merupakan contoh soal ya. Ini merupakan soal pada tahun 2011 diketahui dan terdapat 150 keluarga di kecamatan A. Sedangkan jumlah penduduk wanitanya adalah 14.002. Oke, seperti biasa diketahui apa yang diketahui yang pertama adalah L-nya. L tadi juga ada itu 50 bagian. Lalu T-nya
itu melambangkan pada lalu yang kedua medis itu ada 5. Jadi Oke, setelah kita menyimak dan anak-anak telah mencatat hasil video pembelajaran tadi yang Ibu tampilkan, selanjutnya kita akan membahas tentang kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas, yakni angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Mortalitas ini juga dibagi menjadi 3, sama seperti kelahiran tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, kematian atau mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar lebih dari 18 per tahun. Yang kedua, adalah mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar antara 14 hingga 18 per tahun. Yang ketiga adalah mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar antara 9 sampai 13 per tahun. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perpindahan penduduk yang menjadi salah satu komponen penduduk dalam dinamika kependudukan di Indonesia, yakni perpindahan penduduk atau disebut dengan migrasi anak-anak. Sebelumnya, ada yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk, Bu.
Ya, benar. Ada tambahan lain? Oke, kalau begitu Ibu menambahkan tentang apa sih yang dimaksud dengan perpindahan penduduk atau migrasi? Jawaban Lintang sudah benar, Ibu akan menambahkan, yakni migrasi adalah suatu perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada emigrasi, imigrasi, urbanisasi, transmigrasi, dan remigrasi. Masing-masing memiliki arti dan data sendiri. Yang pertama adalah emigrasi, yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Hal ini disebut dengan emigrasi, anak-anak. Yang kedua adalah imigrasi. Bedanya adalah di sini imigrasi adalah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu. Yang ketiga adalah urbanisasi. Adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini banyak yang sedang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masing-masing individu. Nah, jika urbanisasi ini dilakukan atau kegiatan urbanisasi ini dilakukan tanpa adanya skill atau tujuan, maka kegiatan ini akan timbul berbagai ancaman seperti pengangguran atau malah kepadatan penduduk di suatu kota. Jadi perlu adanya pertimbangan oleh individu-individu dalam melakukan kegiatan urbanisasi, yakni atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang selanjutnya adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Yang terakhir ada remigrasi, yakni kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah berlama atau beberapa lama berada di negara orang lain. Misalnya kita atau Lintang, sekolahnya di luar negeri, otomatis harus menetap dan memiliki identitas sebagai warga Indonesia yang berpindah sementara di sana. Lalu liburan tahun baru, Lintang kembali ke Indonesia untuk merayakan perayaan tahun baru. Nah, Lintang disebut dengan penduduk remigrasi atau kembalinya suatu penduduk dari negara orang ke negara asalnya. Adakah anak-anak mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan perpindahan penduduk? Saya Bu, mungkin orang-orang kenapa kok melakukan perpindahan penduduk seperti contohnya dari desa ke kota, karena di kota itu fasilitas dan infrastrukturnya tuh udah lengkap, sarana dan prasarananya juga udah memadai untuk berkehidupan yang lebih baik lagi. Bagus sekali jawaban dari Lintang. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang proyeksi penduduk. Di sini, Ibu sudah menampilkan grafik tentang proyeksi penduduk Indonesia. Ada grafik penduduk Indonesia tahun 2015 hingga 2045, ada tahun 2010. Nah, Ibu akan menjelaskan proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga komponen tersebut menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur penduduk di masa yang akan datang. Jadi, proyeksi penduduk ini bukan meramalkan ya anak-anak, tetapi menimbangkan atau memperkirakan, memprediksi jumlah penduduk atau kepadatan penduduk yang di masa yang akan datang. Nah, fungsinya adanya proyeksi penduduk ini sebagai pertimbangan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi proyeksi penduduk yang tadi Ibu bahas ya. Fungsi proyeksi penduduk dibagi menjadi banyak bidang, yang ada fungsi terhadap pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pangan, produksi barang dan jasa. Nah,
Fungsi proyeksi penduduk atau memperhitungkan jumlah penduduk di masa yang akan datang pada bidang kependidikan, yakni pemerintah mampu melihat peluang pembangunan pendidikan di Indonesia ke depannya itu harus seperti apa. Apakah perlunya sekolah-sekolah baru di daerah-daerah lain. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah fungsi terhadap bidang kesehatan. Ini dalam perhitungan proyeksi penduduk, fungsi pada kesehatan di mana dapat mempertimbangkan tenaga perawat, tenaga kesehatan untuk di masa yang akan datang. Kesediaan pangan tidak kurang dan bisa menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Nah, perhitungan proyeksi sendiri memiliki rumus, anak-anak. Yang pertama, rumusnya adalah PM yang disebut dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan tahun. Jumlah penduduk pada tahun awal dikalikan dengan selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui ditambah selisih tahun yang dicari dengan tahun dibagi selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Atau bisa menggunakan rumus yang kedua ini, anak-anak, dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu ditambah selisih tahun yang dicari dengan tahun tertentu dibagi selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui dikalikan dengan hasil pengurangan jumlah penduduk pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah penduduk pada tahun awal. Oke, dari penjelasan Ibu, apa ada yang ditanyakan, anak-anak? Halo, bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Sampai di sini penjelasan Ibu mengenai dinamika kependudukan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik mengenai bab yang sudah kita pelajari pada hari ini dan lembar penilaian pengetahuan. Ibu akan menampilkan formnya ya, di mana kalian nanti wajib untuk mengisi dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam formulir tersebut. Oke, Ibu tunjukkan dulu. Nah, ini form yang Ibu bagikan, lembar penilaian pengetahuan yang wajib kalian isi ya. Linknya sudah Ibu bagi ke ketua kelas. Untuk LKPD pada pertemuan kali ini, Ibu juga sudah membagikan linknya terhadap ketua kelas. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Oh iya, pengumpulannya kolektif ya, Bu? Iya, kolektif dikumpulkan ketua kelas ke email Ibu pada pertemuan yang akan datang. Oke, Bu. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kali ini mengenai dinamika kependudukan selesai. Untuk tugas yang Ibu berikan, mohon dikerjakan dengan baik untuk mendapatkan nilai yang baik juga. Ibu harapkan pembelajaran pada pertemuan kali ini mendapat berkah dan manfaatnya. Oke. Amin. Amin. Jaga kesehatan selalu. Iya, Bu. Ibu juga. Baik. Ya. Tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Ya udah, Ibu. Link presensi sudah Ibu bagikan di ketua kelas, jadi kalian tinggal presensi. Diberitahu teman-teman lainnya ya.
Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih anak-anakku. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Jangan lupa senyum.